Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah, kabarnya anak-anak hari ini semuanya baik, sehat, ya. Datang dari rumah sampai ke sekolahan, keadaan kalian dalam keadaan baik-baik. Selanjutnya, untuk sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar, tertib, dan ilmunya bermanfaat. Tolong untuk ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doanya. Silakan. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Abidu billahi rabban wa bil islam dinan wa li Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya, untuk sebelum mulai kita menjelaskan materi, nanti Pak Mahfud akan mengabsen terlebih dahulu. Nanti saya sebutkan satu persatu. Khairun Nisa, Mar'atus Soleha, Aulia, Sukmawati Dewi Pertiwi, Farah Kristianti, Fahri Aditya Saputra, Ahmad Dafa Maulana. Alhamdulillah, hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada. Alhamdulillah, semuanya hadir. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan ke materi, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk rasa nasionalisme kita, cinta tanah air kita. Silahkan ketua kelas maju ke depan untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Silahkan maju ke depan. Yang lain silahkan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu
Selanjutnya anak-anakku, untuk sebelum kita mulai melanjutkan materi, Pak Mahmud akan menjelaskan sedikit. Coba perhatikan sebelum kita mulai materi. Perhatikan, ini ada gambar seorang anak yang masuk di sebuah rumah makan. Kira-kira mau apa ini? Mau jajan. Nah, nanti Pak Mahmud akan menanyakan tentang jenis-jenis makanan dan minuman halal. Untuk merangsang materi, sebelum kita materi, Pak Mahmud akan menanyakan pertanyaan. Apakah semua makanan dan minuman boleh kita konsumsi? Ya, coba. Boleh Pak, karena ada jenis makanan dan minuman yang haram. Terima kasih. Alhamdulillah sudah dijawab, karena ada jenis makanan yang tidak boleh dimakan. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua, Pak Mahmud akan menanyakan, mengapa seorang muslim harus memilih makanan yang halal? Saya, Pak. Iya. Karena Allah memerintahkan umat muslim untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Iya, karena Allah sudah memerintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Allah juga berfirman dalam Qur'annya, surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, makanlah yang halal dan baik. Selanjutnya, untuk sebelum mulai pelajaran, Pak Mahmud akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu memahami, menjelaskan pengertian makanan dan minuman yang halal. Tujuan pembelajaran berikutnya, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis makanan dan minuman yang halal. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya, siswa mampu atau bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari makanan dan minuman yang dikonsumsi. Ya. Jadi anak-anakku, ada 3 tujuan pembelajaran. Sebelum kita mulai materi, mari kita ice breaking terlebih dahulu untuk membangkitkan semangat kita, untuk memotivasi semangat kita belajar. Semoga belajar kita lebih semangat. Sekarang tirukan Pak Mahmud untuk ice breaking, ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah.
halal. Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Makanan halal itu juga harus bersih dan baik, bersih dari najis. Ketika ada makanan najis, itu najis pokok fafa, munggolando, mutawasito, jangan dikonsumsi karena itu najis, tidak boleh dikonsumsi. Selain bersih, makanan juga harus menyehatkan untuk tubuh, menyehatkan untuk anggota tubuh yang lainnya. Selain makanan halal baik sehat, maka makanan itu juga harus dijaga kehalalannya. Halalannya itu adalah halal hukumnya, terus baik bersih dan bermanfaat. Kadang kita sering menjumpai makanan yang tidak halal. Kalau kita menjumpai makanan yang tidak halal, alangkah baiknya jangan kita konsumsi. Dari segi halal hukumnya makanan ini halal, berarti baik dimakan. Kalau mengandung unsur zat yang haram, jangan dimakan. Selanjutnya, jenis makanan yang halal dan zatnya. Jenis makanan halal banyak sekali. Ada apa ini? Daging ayam, ikan, ada daging sapi. Coba contohkan makanan halal. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ya. Bakso, ya, yang dikonsumsi sehari-hari. Ada lagi yang bisa memberikan contoh makanan halal? Ya. Apa? Temanu bakso? Apa? Soto, ya pasti suka soto. Ada lagi yang bisa menyebutkan contoh makanan halal lain yang kalian konsumsi apa? Nasi goreng. Nah, terima kasih semuanya sudah menjawab dengan baik. Terus selanjutnya, makanan halal dari segi cara memperolehnya. Meskipun makanan itu halal, tapi kalau cara kita memperolehnya tidak benar menurut syariat Islam, maka makanan itu bisa menjadi haram. Misalkan buah mangga. Buah mangga itu kan halal. Tapi kalau makanan buah mangga itu diambil dari yang tidak benar, maka buah mangga itu menjadi terus makanan halal dari segi proses pengolahannya. Ini adalah cara mengolah makanan. Tidak ada unsur zat yang haram. Tidak ada unsur keharamannya. Ini cara mengolahnya harus dengan benar, tidak tercampur dengan zat-zat yang haram. Maka ketika makanan itu dikonsumsi dengan baik dan tidak tercampur dengan zat yang haram, maka makanan itu boleh dimakan. Selanjutnya, Pak Mahfud akan membagikan LKPD tugas kelompok. Saya kasih tugas satu-satu. Nanti saya akan bagi 3 kelompok, ya. Kelompok 1, kelompok 2,
kelompok tiga. Nanti dikerjakan, ya, dikerjakan bersama-sama. Pertanyaannya apa? Nanti dijawab bersama-sama. Ini kelompok 1, ya, nanti dikerjakan. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Ini kelompok 3, kelompok 2, maaf. Yang terakhir kelompok 3. Silahkan dikerjakan. Ini kelompok 3. Ini, ya, coba dikerjakan. Kalau ada yang belum paham, ya, bisa ditanyakan. Silahkan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Iya. Iya. Untuk kelompok nomor 1 disuruh menjelaskan tentang jenis-jenis makanan halal. Makanan halal itu apa saja? Ya, nanti dijawab di lembar jawaban yang ada di belakang LKPD. Nanti jenisnya makanan halal itu ada apa saja, ya. Paham? Ya. Ada lagi yang belum paham? Kelompok 2 ada yang ditanyakan? Kelompok 2, pertanyaannya jenis-jenis minuman halal. Nah, nanti diskusikan kira-kira jenis-jenis minuman halal itu apa saja yang ada di kehidupan sehari-hari. Kan banyak sekali minuman-minuman yang halal, kecuali minuman yang haram tidak boleh. Berikutnya kelompok 3. Ada yang ditanyakan? Coba kelompok 3 disuruh menjawab contoh makanan halal yang sering dikonsumsi sehari-hari. Ya, kira-kira itu makanan yang kalian konsumsi sehari-hari itu apa saja? Nah, tugas kalian memberikan jawaban pertanyaan kelompok 3. Silahkan dilanjutkan. Ada yang ditanyakan? Itu makanan halal itu sering kita konsumsi sehari-hari. Jadi itu sudah tidak asing lagi. Ada makanan halal, ada minuman halal, ya, karena kita orang Muslim, ya, maka kita diperintahkan Allah untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal sesuai dengan perintahnya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Maka Allah menjelaskan tentang makanan dan minuman halal. Iya, terima kasih. Boleh dijawab, contohnya ada 5, 7, 10 atau sebanyak-banyaknya. Karena makanan halal itu di dunia ini banyak sekali, ya. Boleh dijawab yang sebanyak-banyaknya. Ya, silahkan dikerjakan lagi. Ayo, atau bergantian. Yang bisa menjawab siapa? Gantian. Ayo. Kelompok 3, ada kesulitan. Ada kesulitan tidak kelompok 3? Hah? Ada. Yang mana?
Nanti setelah kalian menjawab pertanyaan, ya, nanti untuk dipresentasikan satu-satu untuk maju di depan kelas. Ya. Silakan dijawab pertanyaannya dengan baik. Karena itu makanan dan minuman sering kita jumpai setiap hari. Minuman banyak sekali yang halal, makanan banyak sekali yang halal, ya. Jangan sampai kita mengkonsumsi makanan yang haram. Sudah selesai? Sudah. Silahkan, ya. Kita mulai dari kelompok 1. Semuanya untuk maju di depan kelas untuk mempresentasikan hasil tugas kelompoknya. Ayo silakan maju ke depan kelas semuanya. Ya. Ya, maju. Saya kelompok 1 ingin mempresentasikan. Ayo. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Ya. Silakan. Jenis-jenis makanan halal. Makanan halal ada sate, sapi, sate kambing, sate ayam, ikan, nasi goreng, baju-baju, dan lain-lain. Sudah? Sudah tuh. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Ada tidak? Tidak ada. Silahkan ditutup untuk kembali ke tempat duduknya lagi. Assalamualaikum. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Beri tepuk tangan. Selanjutnya untuk maju ke kelompok 2. Ayo maju semuanya. Sana, maju sana. Maju sana. Perkenalan. Saya di sini akan menunjukkan untuk saya urusan aplikasi hasil diskusi kami. Pertanyaannya, jenis-jenis minuman yang halal. Contohnya itu air putih, susu sapi, susu kambing, jus jeruk, jus apel, teh, kopi, dan lain-lain. Terima kasih. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada. Sekarang ditutup. Sekarang kita beri waktu kepada kelompok 2. Terima kasih, alhamdulillah. Selanjutnya, berikutnya kelompok yang terakhir, kelompok 3, maju ke depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bersama teman-teman akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Ya. Contoh makanan halal yang sering dikonsumsi sehari-hari seperti sayur asem, ikan goreng, mie ayam, sate ayam, dan lain-lain. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak beri waktu kepada kelompok 3. Untuk tugas LKPD-nya silahkan diberi nama. Itu ada nama kelompoknya yang di atas. Ya, dikasih nama. Sudah belum? Ya. Sudah belum? Dikasih nama, ya. Terus setelah dikasih nama, dikasih kelas, ya, dikasih kelas
8. Ya. Terima kasih. Per kelompok sudah mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 tadi sudah dipresentasikan dengan baik, ya. Alhamdulillah sudah dijelaskan jenis-jenis makanan halal, ya. Sudah disebutkan tadi jenis-jenisnya makanan halal apa saja kelompok 1. Terus kelompok 2 tadi sudah lagi dijelaskan, disebutkan jenis-jenis minuman halal. Minuman halal apa saja? Banyak sekali. Ada minuman halal tadi, contohnya ada jus jeruk, ada jus apel, ada air putih, ada air teh, ada jus mangga, dan masih banyak minuman halal yang lainnya. Terus kelompok 3 tadi juga sudah mempresentasikan hasil tugas dari kelompok 3, yaitu mari menjelaskan atau memberikan contoh jenis-jenis makanan yang sering dikonsumsi setiap hari. Banyak sekali makanan yang dikonsumsi setiap hari. Tadi ada nasi goreng, ada mie ayam, ada sayur lodeh, ada bakso, ya. Terus ada batagor, ada apa lagi? Mari pisang goreng. Nah, itulah jenis-jenis makanan yang sering dikonsumsi setiap hari. Maka dari itu, makanan halal ataupun minuman halal itu adalah ketika kita konsumsi, kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain mendapatkan keberkahan dari Allah, makanan dan minuman yang halal yang sering kita konsumsi setiap hari, kita juga mendapatkan ketenangan batin. Ketenangan batin itu misalnya apa? Ya, kita mudah menerima apa yang diberikan oleh Allah. Kita menjalankan ibadah dan juga tenang. Kita tidak punya masalah dengan orang lain. Itu ketenangan batin. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan dan minuman halal itu, hati kita itu menjadi tenang. Ketika kita konsumsi tenang, tidak ada apalagi makanan yang masuk dalam anggota tubuh kita. Karena kalau kita mengkonsumsi makanan dan minuman halal, kita nanti akan tidak ada keberkahan hidup. Hidup menjadi gelisah, hidup menjadi tidak tenang, hidup itu selalu tergantui dengan makanan dan minuman yang haram. Maka dari itu kita baiknya harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Baik anak-anakku, terima kasih. Tadi saya apresiasi dengan baik. Satu kelompok 1 ada yang menyebutkan jenis-jenis makanan halal, sudah didiskusikan dengan baik, sudah maju di depan kelas, dan saya ucapkan terima kasih juga untuk kelompok 2 juga sudah berani mengerjakan dengan baik dan juga sudah dipresentasikan di depan kelas. Dan terima kasih kepada juga kelompok 3. Mari kita merefleksi untuk materi kali ini, yaitu makanan halal apa yang sering kamu konsumsi. Apa? Ayo, iya. Nasi goreng. Apa lagi? Ayo. Yang kalian konsumsi, sate ayam. Apa lagi? Telur ayam. Terima kasih semuanya sudah
menjawab dengan baik. Terus selanjutnya, apa komitmenmu dalam memilih makanan halal? Apa? Ya. Dapat membuat ketenangan batin. Iya. Membawa keberkahan dalam hidup, rezeki dan keluarga. Terima kasih. Ketika kita mengkonsumsi makanan halal, hati kita menjadi tenang. Ibadah kita menjadi ya, terus aktivitas kita juga menjadi lancar. Iya, terima kasih. Selanjutnya, Pak Mahbub akan membagikan kertas berwarna kuning ini tentang umpan balik. Ya, Pak Mahbub minta umpan balik, ya, umpan balik gantian, ya, gantian kalian ya, lagi menjawab, ya. Nanti ada 3 pertanyaan. 1, apa yang belum dipahami, dari materi tadi, ya. Yang kedua, apa yang telah kalian pahami? Kalian tadi paham apa saja, ya? Nanti saya bagikan satu-satu. Nanti ditambahkan di depan apa, Bu? Tulis. Kalian diisi ya yang kalian pahami dan belum dipahami, ya. Kalau sudah bisa ditempelkan di papan tulis. Apa yang kalian pahami, apa yang belum kalian pahami, kesannya apa, ya. Saya sudah paham tentang jenis-jenis makanan halal. Ayo ditulis, dikerjakan. Sudah, kalau sudah maju dari mulai kelompok 1 untuk menempelkan di papan tulis. Kelompok 1 sebelah paling ujung kiri, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sebelah ujung kanan. Ayo silakan tempelkan. Ya, silakan kelompok 2 di tengah. Ini. Ya. 1, 2, 3, 4 sini. Ya. Ya, sini. Ya, selanjutnya sebelah sini. Masih ada sini. Ya. Dan berikutnya terakhir kelompok 3. Ditambahkan sebelah ujung kanan sini. Ayo. Atas ya, atas. Selanjutnya. Terima kasih anak-anakku sudah memberikan umpan balik. Kita beri opus dari bersama-sama. Selanjutnya, Pak Guru akan menarik kesimpulan tentang pengertian jenis-jenis dan makanan dan minuman halal. Pengertian makanan dan minuman halal adalah makanan yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Sudah dicantumkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 dan sudah dijelaskan di dalam Quran juga berbagai jenis makanan yang halal serta minuman yang halal. Dan jika makanan dan minuman halal itu ketika kita konsumsi setiap hari akan membawa keberkahan, akan membawa ketenangan batin, serta ketika kita konsumsi
akhlak kita menjadi terpuji, akhlak mahmudah, dan kita menjadi anak yang soleh. Terus berikutnya untuk materi berikutnya ya, nanti kita akan membahas tentang jenis-jenis binatang yang halal dan haram. Jenis-jenis binatang yang halal dan haram untuk materi berikut. Terima kasih anak-anakku. Alhamdulillah pelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar, sukses awal sampai akhir. Sebelum kita berkemas-kemas ya, kita masukkan buku alat tulis kalian di dalam tas kalian masing-masing. Silahkan dimasukkan ke dalam tas masing-masing. Silahkan dimasukkan dulu. Kalau sudah dimasukkan, alangkah baiknya untuk pelajaran hari ini semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. Semoga kegiatan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya maju ke depan kelas, yang lainnya mengikuti. Teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Silakan balik ke tempat duduknya. Alhamdulillah semuanya sudah terlalui pelajaran hari ini. Semoga ilmu bermanfaat, semoga menjadi anak yang soleh. Silahkan untuk bisa meninggalkan kelas. Silahkan untuk keluar satu persatu mulai dari anak laki-laki. Ayo. Yang perempuan silakan untuk keluar. Iya, terima kasih.